Saudara-saudariku, malam hari ini sekali lagi kita mendengar bahwa karya pewartaan para murid itu berjalan dengan begitu pesatnya. Karena itu mereka membutuhkan orang untuk membantu, orang untuk menolong mereka. Karena saking banyaknya tugas pelayanan yang mereka lakukan, maka mereka sepakat bersama para murid dan orang-orang yang percaya, 120 orang mereka berkumpul untuk menentukan siapakah yang bisa untuk menjadi pengganti dari Yudas yang telah mati itu. Lalu mereka menunjuk dua nama, yakni Yusuf, disebut juga Barsabas, atau Justus, dan Matias. Lalu kelompok itu bingung mau pilih siapa, karena dua orang ini sama-sama baiknya. Maka supaya fair dan adil, mereka membawakan itu dalam doa. Dan setelah mereka berdoa, mereka buang undi siapakah yang akan dipilih untuk menjadi pengganti Yudas. Maka Matiaslah yang mendapat undi dan dia dipilih untuk menjadi pengganti Yudas Iskariot untuk menggenapkan kembali kelompok para rasul yang tinggal 11 orang itu. Peristiwa itu sungguh menggembirakan, menyenangkan, karena orang semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan yang bangkit senantiasa menyertai, meneguhkan, dan jalan bersama mereka dalam seluruh peristiwa hidup yang mereka alami. Matias adalah seorang pribadi yang selalu bersama dengan para murid yang lain, dan dia sendiri juga mengalami peristiwa Yesus menampakkan diri dan kemudian janji untuk menerima Roh Kudus. Karena itu Matias dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketabahan, kesabaran, memwartakan tentang Kristus yang bangkit. Saudara-saudari kita semua yang menjadi pengikut Kristus, seperti yang Paulus katakan kemarin, yakni semoga kita menghidupi semangat panggilan yang kita punya. Hiduplah sepadan dengan panggilanmu. Kita semua telah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Maka semoga dalam hidup setiap hari kita menghidupi corak, kita menghidupi warna kekatolikan itu dengan tingkah laku dan tutur kata, hal-hal praktis yang kita lakukan setiap hari. Maka untuk bisa melakukan itu, Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang Kristus miliki diperoleh dalam kebersamaan dengan Bapa. Dan ia memiliki kerinduan supaya kebersamaan kasih yang dia punya dalam Bapa itu juga kita punyai dalam kebersamaan dengan Kristus, dalam persatuan dengan Bapa. Itu artinya kita menseringkan kasih Allah yang sama dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih Allah itu simpelnya seperti yang biasa saya katakan atau saya sampaikan, yakni melakukan hal-hal yang benar dan baik dalam kehidupan kita setiap hari dan menghindari hal yang jahat. Itulah kehendak Allah, itulah kasih Allah yang ia bagikan untuk kita dan mengharapkan kita supaya bisa menghidupinya. Pertanyaan untuk kita, adakah selama ini kita sanggup melakukan perbuatan-perbuatan kasih itu, mengasihi sesama? Berbicara tentang kasih tentu gampang, tetapi tantangannya yakni sering kita menghitung kasih kita kepada orang yang lain. Saya sudah mengasihimu sekian lama. Saya sudah selalu memaafkanmu sekian sering. Saya sudah mengerti kamu sekian banyak. Tetapi kamu tidak pernah mengasihi saya, tidak pernah mengerti tentang saya, atau tidak pernah memaafkan saya. Karena kita menghitung. Dikala kasih yang kita punya kita hitung, maka hasilnya yakni kita akan gagal untuk mengasihi. Demikian juga dalam memaafkan atau juga dalam mengerti. Maka Yesus coba mengajak kita untuk mengasihi dalam kebersamaan dengan Dia dan juga dalam persatuan dengan Bapa, sehingga kasih itu mestinya tidak terbatas. Dan juga Dia mengutus kita supaya di dalam kasih kita menghasilkan buah. Apa sih buah-buah kasih itu? Yakni hal-hal yang mendatangkan sukacita dan damai dalam kehidupan setiap hari. Itulah buah dari perbuatan kasih. Kalau kita sanggup melakukan hal-hal baik itu, pasti yang orang alami yakni kegembiraan dan sukacita. Tapi kadang saudara dan saudari, dikala kita melakukan hal yang benar, tidak semua orang bisa menerima hal yang benar. Tidak semua orang bisa menerima hal yang benar. Itu mesti kita ingat.
Karena dikala kita menegakkan kebenaran, kadang orang yang tidak suka kebenaran, mereka menjadi tidak senang atau tidak suka dengan itu. Maka pertanyaan Yesus untuk kita, adakah kita dalam hidup setiap hari sudah menjadi sahabatnya yang baik? Andaikan itu belum, maka mari kita mohon bantuan dan pertolongan Roh Kudus supaya melalui cara hidup, melalui tutur kata dan tingkah laku kita setiap hari, kita belajar untuk menjadi sahabatnya yang baik. Karena kalau kita saling mengasihi, kita akan menjadi sahabatnya, tidak lagi disebut sebagai hamba.